jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin, serta para jamaah Zikrul Ghafilin yang kami hormati. Sebelum saya meneruskan pengajian, marilah bersama-sama berdoa mohon kepada Allah dengan membaca doa Nazam Al-Asma'il Husna li Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Rahmatullahi alaihi al-Fatihah. Inilah hadrati Sayyidi Syekh Abdul Rahim Kiai Tungmetura sepanjang Surabaya. Rahmatullahi alaihi al-Fatihah. Nah, minashirihi Syekh Ahmad bin Siddiq Ushairi bin Siddiq rahmatullahi alaihi al-Fatihah. Lakal hamdu ya Rabbi ala kulli halati wa salli wa sallim lin nabi zi syafaati. Alhamdu ya Rabbi ala kulli halati wa salli wa sallim lin nabi ويا منتقم أصلي وإهدي عدونا وجد يا عفو واعف عن كل زلتي. الحمد يا ربي على كل حالاتي وصلي وسلم للنبي syafadi. Jazakumullah khairan katsiran. Para hadirin jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin Majelis Zikir yang kami hormati, dalam pengajian malam Senin yang lalu saya telah menerangkan bahwa menurut pelajaran agama Islam, orang Islam mempunyai dua macam kewajiban yang pokok. Yang satu kewajiban yang bersifat individual, bersifat aini, tiap-tiap orang. Nomor dua yang bersifat umum, yang bersifat sosial, yang bersifat kolektif, atau disebut kewajiban kifayah. Dalam keterangan saya yang lalu sudah saya terangkan bahwa tiap-tiap orang Islam, masing-masing orang Islam, laki maupun perempuan, ada kewajiban-kewajiban, ada sifat-sifat pribadi yang harus dimiliki tiap-tiap orang Islam. Tidak pandang bulu, tidak pandang pendidikan. Apakah dia orang awam, apakah dia intelek, orang yang terpelajar. Semua orang Islam, masing-masing satu persatu
supaya memiliki sifat-sifat pribadi, sifat-sifat kepribadian Islam, yaitu yang sudah saya terangkan. Satu, mujahadah. Harus mempunyai sifat mujahadah, itu artinya perjuangan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Al-mujahidu yang dinamakan orang yang berjuang, orang yang mujahadah, orang yang melatih dirinya, orang yang melatih mentalnya, orang yang latihan rohani, ialah manjahada nafsahu, yang merangi awake dhewe, yang gagai awake dhewe, menguasai dirinya sendiri fi ta'atillah, di dalam berbakti kepada Allah. Ini satu yang sudah saya terangkan, mujahadah. Teman-teman atau berusaha sungguh-sungguh, banyak artinya mujahadah itu. Mujahadah latihan rohani yang mujahadah. Mujahadah dalam arti berjuang yang mujahadah, atau mujahadah dalam arti manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Sapa sing mempeng, sing sregep, sing temenan, sing berjuang ngatasi awake dhewe, nggagahi awake dhewe, lanahdiyannahum subulana. Arep tak paringi hidayat, tak arep tak paringi pitutuh subulana nang dalan-dalan. Niki dalam Al-Quran dahulu. Nomor dua, tiap-tiap orang Islam harus mempunyai sifat-sifat pribadi atau kepribadian Islam, mental Islam, yaitu al-hijrah, sifat hijrah. Hijrah dalam arti meninggalkan maksiat, meninggalkan tempat atau lingkungan di mana kita tidak bisa mengamalkan agama. Ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah. Hijrah yang paling utama itu hijrah yang mana, wahai ya Rasulullah? Jawab Kanjeng Nabi waktu ditanya, antahjura ma kariha rabbuk. Antahjura, hendaknya kamu meninggalkan ma kariha rabbuk, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi hijrah mempunyai dua makna. Hijrah dalam arti pindah tempat, pindah pekerjaan, pindah lapangan, itu hijrah. Di mana kita tidak bisa mengamalkan agama, ya, atau dihalangi menjalankan agama, wajib pindah, wajib hijrah, wajib pindah tempat, atau wajib pindah pekerjaan. Malah saya pernah ditanya, ini ada masalah, tapi saya jawab secara umum. Bagaimana orang yang mempunyai mata pencarian, yang bekerja dengan nyogok? Saya diterima menjadi bekerja di tempat itu karena saya nyogok sana sini, sampai saya akhirnya diterima menjadi orang yang bekerja di tempat itu.
penghasilan saya, gaji saya, selama saya menerima, selama bekerja itu hukumnya bagaimana? Nah ini saya tidak bisa menjawab secara khusus, tapi secara umum. Pertama harus diketahui bahwa sogok itu apa? Uang sogok. Uang sogok yaitu uang yang diberikan tidak dengan semestinya. Uang yang diberikan untuk membela barang yang tidak benar. Mestinya dia tidak diangkat karena memang tidak cakap, tapi karena ada uang dia diterima. Loh, ini sogok. Tapi kalau memang dia semestinya diterima, atau menurut syarat-syarat dia sudah memenuhi, lalu kita memberi uang, itu hadiah namanya. Tetapi kalau membela barang yang sudah terang salah, minta dibela supaya menang, supaya benar, biarpun saya ngomong iki hadiah, tetap sogok. Biarpun lafalnya hadiah, tetap sogok. Jadi bedanya sogok itu dan hadiah, barang yang sudah menyimpang dari kebenaran, barang yang sudah tidak semestinya kok diterima, dimenangkan karena ini, lah itu sogok. Nah ya apa? Kalau memang engkau bekerja di satu tempat, kamu tidak bisa kecuali mesti makan barang haram, wajib hijrah. Kalau kamu mempunyai kepribadian Islam. Saya bekerja di sini, saben hari aku mesti mangan barang haram. Umpamane loh. Umpamane saya ngelamar pekerjaan. Pekerjaan tukang tadah barang curian. Umpamanya loh, ono badan, nggih. Mun bodo barang kecokan, beli. Kulo bang, ala apa ini nikah? Oke. Kan benar ngakat barang haram nih kulo. Kira barang kecokan beli dah orang mungkin. Pas kulo tukang nyelundup, mana? Tukang nyelundup barang kecokan guys lagi. Nek kaman kulo andi eman keislaman kulo, neka wajib hijrah. Wajib ngaleh pula. Wajib ambuh dari kelakuan senikah. Apa lah? Selak senikah. Selak. Agama kau tak bisa jalan ni kaisa. Jadi hijrah nikah maknanya dua. Nomor satu hijrah tempatnya. Hijrah dalam arti fisik. Dalam arti zahir. Yaitu pindah dari tempat bisa atau negara yang di tempat itu tidak bisa menjalankan agama dengan sempurna, wajib Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ninggal Mekah ntar ke Madinah. Kenapa sahabat? Mekah tak bebas. Ajaran agama tak boleh. Nah, nikah saya nomor satu. Nomor dua, hijrah dalam arti maknawi, dalam arti non fisik. Ini saya buki Gusti Kanjeng Nabi kelak. Ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah? Qala antahjura ma kariha rabbuk. Kon kudu hijrah ninggal ma kariha bareng getingi sing getingi rabbuka pangeran. Jadi ninggal maksiat, ninggal pelanggaran, masalah terus kayak terus. Tapi kalau wajib hijrah artinya nengkel tak ngelampai. Yang kedua nikah sifat-sifat kepribadian Islam yang mutlak tidak boleh ditawar lagi. Kalau kita ingin disebut sebagai orang Islam, bukan mulutnya, bukan formnya, bukan lahirnya, tapi Islam mulai mulut sampai hati. Itu kedua. Melatih dua nih, setong mujahadah, dua hijrah. Mujahadah dalam arti abta'aki
ajaran agama, berjuang taat ke Allah, tinggal masalah tinggal masa sakit kabi korniatah dalam jalan taat ke Allah kelap elakone nama si kelap kira ngapai dengan sepu kok masang kok ketandu lesat searah benteng tapi kok kita apa jeng isya marah kenyaman mujahadah ni merangeh ke atas titik supaya dia kuat ngelampai taat. Pon ni taat dalam macam-macam napa boy pon. Pokok menajala lagi perintah agama bengal lesah, bengal tak nyaman, bengal sakit. Mereka mujahadah. Pas nomor 2 hijrah. Hijrah ni ke artinya nengkel kenangan atau berkelakuan seandainya berpaki agama kau tak jalan. Mohon kau ngelakuan kelakuan agama kau tak bisa jalan. Apa yang kau tak bisa. Pasal kau tak bisa. Wajib hijrah. Wajib ngalah. Nikah hijrah. Atau hijrah dalam arti ninggal bareng seelarang di Allah. Sana jangan ku mecer kepingin. Ini masih kepingin. Ini kok masih tak andik. Masih sekolah 10 tahun tak tahu sandalan. Sahabat itu sandal masjid. Mak ada orang ngerobeng dari dia. Senikah. Ini kok masih 10 tahun kita tak tahu sandalan ngaji dia. Enggak. Nikah bentar sibi nikah. Apa tak? Enggak. Lara aja kayak sekalian. Enggak. Nikah bentar sibi nikah. Dan namun menang sampean, kenyamanan sampean hijrahnya. Hijrah. Antah jura ma dari harapu. Jiwa hijrah. Nikah nomor 2. Pas terakhir, nikah paling sekonek dituntut setiap orang Islam. Tak nampak orang bodoh, orang pintar. Tak nampak orang laki atau orang bini. Ini kesan nomor 3. Kepribadian Islam yang nomor 3 yaitu qu anfusakum wa ahlikum naro. Cara orang Makkah disebut mempunyai pertahanan home front artinya al-jabhah al-baitiyah. Dia di rumahnya harus berusaha, bukan saja dirinya, tapi istrinya, anaknya, pelayannya, menggoda pelayan tak bojong, tak Islam, atau babuna tak bojong. Neka tuan rumah ni kata keneng, tak tahu apa, pokok lah bojong, ditang bini tak bersalah. Perkara tukang kebun tak bojong, perkara tuan angon wedhusku tak sembayang, perkara babuku, kuliku, pembantu rumah tangga ku ora sembayang, mosok buduwo atau kok. Taleh. Pasti harus jadi tanggungan, kudu penoro, kudu iusahaki. Jadi paman penakan perah. Tapi apa kok ni kita orang masuk aja bisa melampai agama Islam. Juga tetangga sesemak. Mereka yang kita tuh. Jadi cara makan membentuk lingkungan Islam, membentuk unit yang terkecil daripada Islam. Lingkaran kecil rumah tangga, Islam. Tetangga. Saya pecah tetangga ni kemen ukuran agama, ukuran agama. Mereka tak polo bungkuh ke kanan, tak polo bungkuh ke kacer, tak polo bungkuh ke adat, tak polo bungkuh ke budi. Mereka saya pecah tonggo, tetangga. Niku ya apa supaya sakit tetapi nggak bukan kena maksa loh ya. Mari ini pituduh dat ngelampai agama.
Nek Kristen utawa mboten niki kula niki nek ana wong Islam nggih kabeh diusahakno supaya kampung atau rumah tangga mriku merupakan masyarakat kecil daripada agama. Ini. Jadi niki betul kena ditinggal niki. Mila di dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam satu sabda coba nggih. Niki Kanjeng Nabi nyukani uker-uker nggih, secara komplit kewajiban-kewajiban sing kula terangaken wau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarani Rabbi bitis'in. Aku diperintah karo pangeranku bitis'in songo. Kok perintah sangat bi Gusti Allah. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Nomor setong, takut dari Allah secara diam-diam maupun secara di muka umum. Takut kepada Tuhan baik sendirian maupun di muka umum. Ini setong. Wa kalimatul adli fil ghadabi war ridha. Perintah Tuhan yang nomor 2 kepada saya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat yang adil, baik waktu marah maupun waktu senang. Senajan reng-moreng tak kena nyimpang dari keadilan. Dekik pola nareng-moreng pas meninggalkan kebenaran dan keadilan. Tak kengeng. Baik waktu senang puas ataupun waktu marah, tetap yang menjadi kali. Kesederhanaan keliwat sukit, keliwat marah, tengah-tengah. Nah, ini kan, kok perintah tengah-tengah itu. Nomor 4, wa an asila man qata'ani. Saya diberi perintah nyambung orang yang medot saya. Nyambung orang yang medot hubungan dengan saya. Nomor 5, wa'u'ti man haramani. Dan saya memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada saya. Memberi kepada orang yang menghalangi kepada saya. Orang jadi tak tahu diberi kok. Tapi pada satu waktu, ya saya karena perlu beri ke orang itu. Ya, macam diberi kayak gitu tak tahu beri ke pun. Nah, itu kan kok beri dia orang saya tak tahu beri kan kok nikah kayak guna. Gusti Nabi kok perintah ada iya kok. Wa'afu amman walamani. Wa'afu lan nyepuro memaafkan orang yang aniaya nang aku. Orang saya zalim kok ya senajan menurut agama cara makasih. Masya Allah. Tiap-tiap kesalahan mereka kena ngebeles boleh tampileng menurut agama oleh boleh tampileng dan oleh kejahatan beles kejahatan kepada itu waktu itu nampeleng tak neng narca tak boleh ngotem tak boleh kutu pada tapi faman afa aslaha fa ajruhu ala Allah. Tapi masalah tampeleng tanya pora tak ada me jadi kencurna ala Allah lah etagung Allah lah. Jadi senajan engkau menurut agama oleh abeles tapi engkau nyepora ini keperintah Allah dan engkau ini kata Nabi wa ayyakuna sumti fikra
Coba ini bayangkan, kepribadian Islam itu ini tergambar di dalam 9 perintah Tuhan kepada Nabi. Ini kan? Bagaimana kita kalau ingin meningkatkan sifat-sifat kita sebagai orang Islam. Setengah orang ini, sifat kepribadian Islam tergambar di sini. Jadi supaya tak lupa. Nomor 1, takut kepada Allah baik sendiri maupun di muka umum. 2, berusaha memegang kalimat kata-kata yang adil baik waktu marah maupun waktu senang, waktu lega. Nomor 3, sederhana, cukupan antara melarat di soki. Odik sederhana, odik tak talabos soki, tak talabos melarat. Itu sedengi. Kocak sedeng ni kata apa ada lagi. Mon orang yang bi'en, ini sedeng ni kan lemak sedeng. Tapi mon anak anduan, ini 15 sedeng. Mon umpamana, bini na telok, umpamana lagi. Pas anak selektor, umpamana, ini 100 sedeng ni. Jadi kocak sedeng ni kan relatif. Idafi tak ada, tergantung kepada orang. Tapi mereka al-qasdu bainal faqri wal ghina, sedengan irit sederhana di dalam waktu susah maupun sugih. Nomor 4, menghubungi orang yang memutuskan hubungan. 5, memberi orang yang tidak pernah memberi kepada saya. 6, memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada saya. Nomor 7, kalau saya diem itu artinya berpikir. Nek bener neng ngelamun bener tafakkur. Wa ayyakuna sumti fikran wa nutqi zikran. Dan engkau merasa zikran, zikir artinya baik. Saya membicarakan dengan Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Men aca-aca sebener atau bener. Tapi menengane kita tafakur nih gitu. Jadi menenge selalu berpikir, merenung, bertafakur, tafakur kepada Allah atau tafakur kepada masalah-masalah yang bermanfaat. Ya. Kalau bicara yang bersifat zikir, bersifat ingat. Wa nazari ibrah, dan penglihatan saya adalah menarik pelajaran. Kalau orang memiliki 9 ini, dialah orang yang telah memiliki kepribadian Islam yang paripurna, yang komplit, sempurna. Poneka sisa pada reka-reka keterangan kula malam Senin kita pokok. Akan kula nambah keterangan depan senang. Okey. Ada pengajian malam akhir. Ada orang tanya, Pak, seorang mahasiswa ini tanya, kalau agama orang lain itu mempunyai simbol-simbol atau punya ciri-ciri yang menonjol, yang mempunyai Torah, namanya agama Kristen itu selalu dimasyhurkan atau didengung-dengungkan. Kristen mempunyai ciri yang menonjol, yaitu kasih sayang. Kasih sayang. Jadi lemah lembut, neser, bodoh rumah sakit, kasih sayang, neser. Bodoh orang, malah dari neser sampai bodoh cawacaan, bodoh tampeling namanya mana? PP nabuan sekacer, beki sekanan, senikah.
Jadi mulai tampil lekar, ya boleh. Ini keduri kasih sayangnya nih. Sebaliknya agama Yahudi yang sampai sekarang dipeluk. Nah ini sekarang ada negara Israel. Agama Yahudi itu apa? Dengan rasialisme, dengan penonjolan sebagai agama yang mengendurkan keunggulan ras keturunan. Orang Yahudi ya aroma paling positif di daerah. Daerah yang satunya ini kotor. Kersek kemarin Yahudi itu. Sini kan. Mencari kelas keturunan bangsa yang paling tinggi adalah Yahudi, Bani Israel. Kamu lihat di dalam sejarah, mulai dari Nabi yang pertama sampai Nabi-Nabi seluruh kenabian dipegang oleh anak keturunan kekasih Tuhan, yaitu orang Yahudi. Jadi Yahudi itu terkenal dengan perasaan keunggulan ras atau rasialisme, menonjolkan kenapa keturunan darah. Nah sekarang saya tanya, kalau Islam apa? Islam itu sifatnya yang menonjol atau cirinya yang menonjol apa? Nah, contoh boleh menyebut dari kesimpulan pelajaran agama Islam. Boleh bisa jawab, Al-Islam huwa dinul adalah. Mensampaikan tanya, Islam dia cirinya yang menonjol apa? Jawab, keadilan. Islam adalah agama keadilan. Apa tidak kasih sayang? Kasih sayang. Tapi kasih sayang dia tetap terus dikasihi sayang. Mentah dikasih sayang apa tetap kasih sayang. Nggak maling. Boh. Lah, yalah ya. Berapa kali kan ngecek kalau yalah. Mulai ya. Cek tak kali ya. Tak mana. Ya, bersih kan. Boh, kursen. Tak boleh sini kan. Kebok. Keserasi ke polisi. Cuma tak neser buat. Bah, neser buat kedengan. Ini keadilnya. Paham ni? Jadi keadilan. Jadi Islam nikah agama keadilan. Kocak kasih sayang, iya kasih sayang. Tapi pada kena lagi Maulana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu. Ana Nabiyur Rahmah. Ana Nabiyul Malhamah. Itu maknanya. Korea punya tugas ganda. Saya ini Nabi kasih sayang. Tapi sekaligus juga saya adalah Nabi peperangan. Jadi Kanjeng Nabi ini kak dua. Karena sifat engkau dua. Kasih sayang dan perang. Mengambil tindakan. Jadi jangan dianggap saya kalau Nabi wah kasih sayang. Mentahiyano perangnya di orang bangsa lain. Mau menjajah. Mana lagi? Enggak, bagaimana satu belum Jepang, menyerang kata. Bangsa Indonesia pesan dari kasih sayang lah. Ialah buka kilagar, paham lagi. Baju aki itu terselamat. Oh bukan, tidak begitu. Membuat bangsa asing menyerang negara Indonesia, tuain melawan. Maka hukum pun, ngerjain, tak boleh. Berdasar akses itu mengusir penjajah. Membuat orang melakukan kriminal, menjalankan kejahatan. Pasti kena cerai. Oh, penting jadi gitu. Terus ambil tindakan. Nah, ini Kak Oneng, betul. Nah, oleh karena pemerintahan Sayyid Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beda peranah gubernur. Jadi Sayyidina Umar kepada Medina sebagai pusat
kerajaan ibu kota. Mesir mereka diangkat gubernurnya mana? Sahabat Amr bin Al-As. Amr bin Al-As. Mereka gubernur Sayyidina Umar BDE Mesir. Satu waktu putra anak gubernur mereka jelek keloro. Penduduk asli Mesir, mereka benar orang Arab, penduduk aslinya. Mereka nyamai orang Qibti, Maria Al-Qibtiyah, mereka penduduk asli. Kalau Arab mereka kan pindahan, pindah dari tanah Arab ngalih ke Mesir. Mungkin si paling banyak si orang Arab, tapi penduduk asli di Mesir mereka nyamana Qibti, bangsa Qibti. Nah, ini berbeda penduduk asli pemuda. Mereka anak putra gubernur aja deh. Dopa apa salit di anak penduduk aslinya. Ketek gutek. Dan tak tahu siapa saya. Dan saya anak gubernur mereka. Apa? Dan lancang-lancang ada luwih koyo. Tampil. Mereka orang penduduk asli Kipti tampil. Tampil di putra gubernur. Pola ajalan itu luwih. Mereka orang. Pola nyalek aja lah. Ini kok bisik-bisik ya sadar ya. Atas dikuni wa ana ibnul akramin. Dan ada luwih kok. Padahal engkau orang anak rengulja. Anak bangsawan, anak gubernur. Tahu kan dia? Potong etar dan ekecot tengah lorong akhirah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin BDE nah ngerti dapat laporan ya loh kata gubernur sahabat Amr bin Al-As di anak di orang apa penduduk asli Kipti sudah datang ke Madinah. Betul, terkepul telok mereka. Apaan si anak dan penduduk asli. Bapak Kaisa, mereka eterasi pula. Ahad alladhi darabak ala Umar. Apa dia semukul dia? Ini keputerana kan dia pusing dek puterana gubernur. Qala na'am. Kita ni kolku. Dan benar bukan? Kita tampil yang kita cai. Idribu. Pokol. Kalau ada gubernur sudah pokol, ya ada kepala negara mereka. Oh. Saya ni sorok. Tinera, pokok. Jadi tampil. Lepas. Kita kok si males nikah, anak gubernur nikah, sampai. Mari nampeleng, faqala lahu, Sayyidina Umar, Zid ibn al-Akrami, Zid ibn al-Akrami, tambahi anak rengol jeria, tambahi boleh, pukul-pukul. Pasti jawab, sudah pun puas. Laqad ishtafaitu li nafsi ya Amirul Mukminin. Saya sudah merasa puas hati saya ya Amirul Mukminin, wahai kepala umat Islam. Mari pada rumah apaan makan? Gubernur atau Azerbaijan nih kan? Sahabat Amr bin Al-As. Fanahal Faruq Umar Imamata Amrin an ra'sih. Serbanna sahabat Amr bin Al-As sebagai gubernur. Buka. Serbanna dia kalah. Mari kalah. Faqala idrib ala sal'ati Amr. Anak muda. Buta ka orang yang pokol. Katakan suruh pokol. Pokol. Faqala lahu ya Amirul Mukminin laqad darabtu man darabani. Amirul Mukminin
Kula ampun mokol orang si mokol kula. Mana kecering tak loro mokol kula. Kula pun mari anak sebab ini kasi mokol kula. Laqad darabtu man darabani. Qala idribu qala Andrea dan Sayyidina Umar fabi ismihi karena dengan nama dialah anaknya memukul kamu. Montak karena anak gubernur, masa enggak sih, masa dongal sih bin mokol dan di tengah lorong. Jadi apaan sih kedai, keman kedai, mana yang kang kui mokol dan apa anjir pokol dia. Wah nih, itu boleh sih. Tanda saya anu nih kalau kita odus sangka. Summa tafata ila amrin akhirat Sayyidina Umar ibn al-Khattab sah nole ka mundur juga. Jangan mau tak nokol. Pas ada bu, munjukkan ya Amr. Battumun nas, waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Amr ibn al-As. Bila yang kebudak ke orang-orang dia. Padahal orang-orang rela hierarki merdeka. Maka sesuatu buta tidak. Bila baca kebudak. Ngender sampean Amr bin al-As. Jantan ya lah mulai kecil lagi. Ya ini keadilan kangku monogama Islam. Yang kita serasa salah. Okay. Dan saya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanajan ngoleaki orang nikah secara adil. Tapi Kanjeng Nabi ada bu, iyakum wal muslah. Entah oleh ngeceh. Ketimbang mana perang, gitu. Mau sholat isya, pas mati marai pate rak kerak. Ini kok kejadian sering nih kayak orang kafir Quraisy, perang masuk Kanjeng Nabi ini kak, aduh mula kadung menang sampeanku. Erak kerak kok pengai kerak nih karena dudet ya no senikah nih kemusrahnya kenapa musrah ngeceh atau kis ini kena tak cukup hati sampai oneng paman Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib nalika pun mati sedhe medan perang. Tabun ini kan didudet. Yang mati ini kayak dudet. Orang binek mana Hindun. Tapi Hindun ini ongkuna dipin Gusti Kanjeng Nabi juga. Ki pernah saya tanpa apa penika nalika kenika di timur. Neka binena Sufyan. Afiat. Moso nih. Mereka Hindun ni kak norok ya berat. Paling sakit hati kan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Orang pun mati. Itu kereng-kerengan ni kayak itu deh tabu. Pas limpo ni hati ni kayak ekrak. Ekrak pas sekakan. Dia orang bineknya mana Hindun. Lainnya kebuslah ya. Kenapa ni kak? Di neka iya muslah kan Kanjeng Nabi. Saya enggak senajan moso ada iya, tak oleh muslah, tak oleh istilah, tak oleh. Ya mati lah, tak pening pesan. Jadi melewati batas tak keng. Neka, kenapa keadilan saya maksud. Sebenarnya juga kejadian nekai sampai baca akhir pula. Beda orang binek ngecok napa tak terang lagi hadis pas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ajalin lagi okoman ngki ketok tanah. Nekah karena orang binek sing ngecok gelek nek termasuk orang Quraisy, orang keturunan sepaling mulia mengku suku orang Quraisy, orang binek. Wa akhadhu yatashaffa'una ila Rasulillah
Fa'arsalu lahu hibbahu Usamah ibn Zaid. Para orang-orang Quraisy, bangsawan-bangsawan, pangraja-pangraja, mereka pas mentokong ke orang sedeti kekasihna Kanjeng Nabi. Orang ini menjadi orang kesayangannya Kanjeng Nabi, yaitu Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah asal budak, dari Nyai Khadijah, dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi. Oleh Kanjeng Nabi dimerdekakan pas kabin. Dukale kabin ini kah Zaid nih. Pertama dengan Zainab binti Jahsh, tapi tak terus, tidak langsung. Pas kabin boleh di Ummu Aiman. Ummu Aiman ini tukang ngomong lah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi ini kah mulai kanak tinggal buna ini. Ini ki umur berapa guys? Umur berapa tahun? 6, ya. Tahun Kanjeng Nabi ditinggal sedo ibune. Loh, mulai ditinggal sedo niku dimomong, tukang momong Kanjeng Nabi mulai cilik sampai gede. Niku jenenge Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ojo lali ini kalimat. Nek sing nusane Kanjeng Nabi sinten? Halimah As-Sa'diyah. Ibune Kanjeng Nabi sinten? Aminah nggih. Siti Aminah. Lah niki sing tukang ngomong, pengasuh pemomongnya tukang ngomongnya Kanjeng Nabi mulai ditinggal ibuke niku Ummu Aiman. Lah Zaid wau dikawin karo Ummu Aiman, terus dia anak jenenge Usamah. Usamah niku waduh pun terjempol. Umur 17 dikon pemimpin perang. Tentara pemberiku niku wonten Sayyidina Abu Bakar, ana Sayyidina Umar, lalu Kanjeng Nabi badhe wafat. Para sesuk guys, nek bodo perang secara mimpinnya ke pemuda Usamah bin Zaid. Di sini kan Usamah ini sampai dulu ki hubbu Rasulillah, kesayangannya Kanjeng Nabi, anak kesayangan. Pecet luar biasa nih. Nah Kanjeng Nabi pun songkan seneka masuk Usamah. Ampun Gusti kula badhe berangkat perang. Ya, tak dongakno ya, sakit nih kan dari kasih sayang. Padahal Usamah nih pemimpin tentara yang di dalam tentara itu boleh Sayyidina Umar ibn Khattab, boleh Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, orang tersebut itu nak kena ngodeh zaman Usamah bin Zaid. Itu tidak salah. Lari gitu kan. Asal Sayyidina Umar kan Usamah Sayyidina Umar sampai naik turun sampai nyadar. Tak bisa. Saya yang tak jadi pemimpin di Kanjeng Nabi dan engkau prajurit dan ya ada. Cangkol iya lah kalau saya cangkol lah banyak begitu. Karena ngomong saya tetap pagi. Membakna tetap pagi jadi imam masih tetap mampu. Dan sampai lebih khusyuk lagi kan. Saya doa ni seorang. Nanti doa na saya ngamin ni kan kena orang pasti. Atau berbalik. Saya setiada imam mereka biasa. Apa mereka tepati tugas mana. Tapi saya budi ni kemudian saya amin ni saya mantu doa na. Terus macam ni kenyamanan doa ni kenyamanan. Jadi berdoaan bentolan, betul kan? Masa doa tak semangat, amin. Tapi saya ada orang saya. Terus macam Allah penerogi doaan, betul kan? Kenyamanan doa kaprol, okay? Kaprol mereka, ini kemulana saya ni. Tapi menempah mana? Tak dah. Lalu tetap di sisi imam arwah nak kena ojek Usamah bin Zaid sampai ada. Sayyidina Abu Bakar ni orang sepuh sahabat Nabi paling semak. Orang kedua Sayyidina Umar ni raja gagah. Tapi karena saya tetap lagi Usamah, semua Sayyidina Umar saya ada juga bukan pemimpin lah. Ya ada.
Sekarang mah kalau dengar Allah cara kanjeng Nabi na tepakibat. Ayo berangkat. Kita call akhirnya atau sama cadang call langlet. Berangkat. Nah ini kan. Usamah bin Zaid ini kan hibbu Rasulillah. Kesayangannya kanjeng Nabi. Orang bine ngecok yoko mungkin. Padahal orang bine neka termasuk bangsawan, orang muda. Itu orang sahabat-sahabat, mereka sahabat mereka dari Quraisy, mereka pas terus minta tolong sahabat Usama, kesayangan kanjeng Nabi. Usama, tolong. Apa? Tolong doain motor ke kanjeng Nabi. Bagaimana supaya hukumannya perempuan ini dibebaskan. Perempuan senekah maju Usama bin Zaid. Ngabis ke kanjeng Nabi. Bedata. Neka gulai orang-orang neka. Berapa bang? Neka lah. Orang bine sengecok gila. Apa? Cokok. Apa cok ya kok? Mungkin dalam sini karek Quraisy orang semulia. Sini kasih pertarungan apa dengan juga. Nah ini ke pasal tabu istilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apa benar memberikan jasa-jasa baik, memberikan syafaat mengenai hukuman Allah? Hukuman Allah. Innama halakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya umat-umat zaman dahulu itu rusak li'annahum kanu, karena orang-orang itu ada idza saraka syarifu tarakuhu. Apabila orang bangsawan mencuri dibiarkan. Wa idza saraka dha'ifu qata'uhu. Kalau orang lemah rakyat biasa yang ngecok ketepok. Wa Allah, demi Allah. Demi Nabi. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat. Umpama anak engkau bin Fatimah dia ngecok, laqata Muhammadun yadaha. Tanpa Muhammad ngecok tangan. Nah itu cerita lain. Anak engkau mengecok kepada situ. Mereka duri adillah agama Islam. Paham ni? Mereka tetap gulakullah ajabat. Atasar tabuna kusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Kunu qawwamina bilqist. Hendaklah kamu selalu menegakkan keadilan. Syuhada'a lillah, menjadi saksi Allah. Walau ala anfusikum, sekalipun mengenai dirimu sendiri. Awil walidaini, atau mengenai orang tua dua. Awil wal aqrabin, dan family sendiri. Iyakun ghaniyan aw faqiran. Kalau orang yang mestinya menerima hukuman itu orang kaya atau orang melarat, sama saja. Wallahu aula bihima, maka Allah yang patut didahulukan daripada orang itu. Tak napet kaya atau melarat. Orang mulia tak mulia.